Halo Bapak dan Ibu guru hebat, pernah nggak sih merasa panduan kurikulum itu kayaknya di atas kertas bagus, tapi pas mau diterapkan di kelas kok rasanya ribet banget? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng panduan pembelajaran dan asesmen edisi 2024 yang terbaru. Kita akan ubah bahasanya yang mungkin sedikit rumit, jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita coba di kelas. Pertanyaan ini penting banget kan? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan lihat gimana panduan baru ini sebetulnya memberikan kerangka kerja yang sangat jelas untuk menjawab pertanyaan besar ini. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita bakal ngikutin alur kerja guru sehari-hari ya, mulai dari kenapanya, filosofi dasarnya, sampai ke gimananya, yaitu cara praktis penerapannya di kelas. Udah siap? Yuk, kita langsung masuk ke yang pertama. Oke, perubahan paling mendasar di panduan ini tuh sebetulnya idenya simple tapi dampaknya besar banget. Idenya adalah pembelajaran dan asesmen itu bukan lagi dua hal yang kepisah. Bayangin aja ini sebagai satu siklus yang nyambung terus, saling menguatkan satu sama lain. Artinya apa? Artinya setiap asesmen, apalagi yang formatif, fungsinya bukan cuma buat ngasih nilai di akhir. Bukan. Tapi dia jadi semacam kompas buat kita, para guru, untuk benerin cara ngajar kita saat itu juga, secara real time. Oke, siklusnya udah kebayang ya. Terus, apa sih prinsip-prinsip yang bikin siklus ini beneran hidup di kelas? Nah, ini dia fondasi prakteknya. Coba deh perhatiin, ini tuh visualnya keren banget ya. Ini kayak detak jantungnya kurikulum merdeka. Jadi, ada putaran yang nggak pernah berhenti. Kita merencanakan, kita laksanakan di kelas, kita asesmen, terus yang paling penting kita refleksi. Nah, hasil refleksi ini kita pakai lagi buat nyusun rencana berikutnya. Gitu terus. Panduan ini negesin banget kalau setiap pelajaran yang efektif itu idealnya punya 6 rasa ini. Tujuannya apa sih? Simple, biar kelas kita tuh jadi hidup, seru, dan yang paling penting, fokusnya ke siswa, ke inisiatif dan rasa penasaran mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing nih. Perencanaan. Ada CP, TP, ATP. Duh, apaan tuh? Tenang, tenang. Di panduan ini, semuanya dibikin gampang. Kita pakai analogi perjalanan aja biar kebayang ya. Pertama, ada capaian pembelajaran atau CP. Anggap aja CP ini tuh destination kita, tujuan akhir perjalanan kita. Ini adalah kompetensi besar yang kita mau siswa kuasai di akhir satu fase. Nah, buat sampai ke tujuan akhir tadi, kan kita butuh checkpoints atau perhentian ya. Itulah tujuan pembelajaran atau TP. Ini adalah target-target lebih kecil yang harus dicapai siswa di sepanjang jalan. Terakhir, ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, kalau tadi CP itu tujuan akhir dan TP itu checkpoints-nya, ATP ini adalah Google Maps-nya. Ini rute yang kita rancang yang kita susun secara logis, supaya perjalanan dari satu TP ke TP berikutnya tuh nyambung dan ngebangun pemahaman siswa secara bertahap. Oke, petanya udah jadi, rutenya udah jelas. Tapi, kan di kelas kita muridnya beda-beda ya. Ada yang larinya kenceng, ada yang butuh jalan santai. Pertanyaannya, gimana caranya biar semua bisa ikut perjalanan ini bareng-bareng dan sampai tujuan? Nah, disinilah konsep teaching at the right level atau TAR masuk. Intinya gampang banget, satu baju nggak mungkin muat untuk semua ukuran. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar menjahit metode pengajaran yang pas sesuai tingkat kesiapan murid. Yang kita tahu dari mana? Ya dari asesmen awal. Coba lihat tabel ini. Ini contoh praktisnya di kelas. Untuk kelompok yang butuh dukungan lebih, mungkin kita dampingi langsung pakai alat bantu. Buat yang udah paham konsepnya, bisa kerja mandiri. Nah, buat yang udah mahir, kita kasih tantangan lebih, mungkin studi kasus. Keren kan? Dengan cara ini, semua anak dapat tantangan yang pas. Nggak ada yang merasa ketinggalan atau bosen. Oke, perjalanan udah, diferensiasi udah, sekarang bagian terakhir. Gimana cara kita ngukur dan ngelaporin kemajuan belajar siswa selama perjalanan ini? Ini juga penting banget loh. Panduan ini ngejelasin beda krusial antara asesmen formatif dan sumatif. Gini deh, gampangnya. Asesmen formatif itu asesmen untuk belajar. Dia terjadi selama proses, tujuannya buat memantau dan memperbaiki, ibaratnya check-up rutin. Sementara asesmen sumatif itu asesmen dari pembelajaran. Dia terjadi di akhir, tujuannya buat evaluasi, ibaratnya rapor akhir. Ada analogi yang bagus banget buat ini. Asesmen formatif itu kayak koki yang nyicipin sup pas lagi masak. Kalau asesmen sumatif, itu hidangan yang udah jadi dan disajiin ke tamu. Kebayang kan? Yang satu itu buat koreksi rasa di tengah jalan, yang satu lagi buat penilaian final. Jelas banget bedanya. Terus pertanyaannya, gimana kita tahu siswa itu udah nyampe di satu key checkpoint atau TP? Apa buktinya?
Nah, disinilah kita kenalan sama KKTP. Ini penting banget. KKTP itu bukan cuma angka, tapi deskripsi yang jelas tentang seperti apa sih bukti kalau siswa itu udah bisa. Pendekatan pertama pakai KKTP itu bisa dengan checklist yang deskriptif. Simpel aja. Misalnya, kita lihat di contoh ini. Laporannya udah jelas? Checklist. Udah bisa jelasin sebab akibat? Checklist. Tapi, pas bagian argumen untuk meyakinkan, ternyata belum. Nah, dari sini kan jadi jelas banget umpan baliknya. Kita tahu persis apa yang harus diperbaiki. Kalau mau lebih detail lagi, kita bisa pakai rubrik. Nah, rubrik ini kerennya bukan cuma ngasih tahu siswa, kamu ada di level ini, tapi juga nunjukin gini loh caranya biar bisa naik level selanjutnya. Ada deskripsinya dari level berkembang sampai mahir. Jadi siswa punya peta yang jelas buat ningkatin kemampuannya sendiri. Jadi, kenapa sih ini semua penting? Karena intinya ada pergeseran fokus yang luar biasa. Kita bergerak dari asesmen yang tujuannya cuma ngasih label nilai ke siswa, menjadi asesmen yang benar-benar memberdayakan mereka. Asesmen yang ngasih tahu mereka, kamu kuat di sini, dan ini area yang bisa kamu kembangkan. Ini jauh lebih bermakna kan? Pada akhirnya, sebagus apapun panduannya, kuncinya ada di kita, para guru, di dalam kelas. Jadi, setelah mendengar semua ini, coba deh kita sama-sama refleksi sejenak. Nggak perlu muluk-muluk nih. Apa ya, satu aja perubahan kecil dari panduan ini yang bisa kita coba terapkan di kelas besok. Satu langkah kecil aja, untuk membuat pembelajaran jadi lebih bermakna buat siswa-siswa kita.